pilkada kota kosong lawan calon tunggal ini atau calon tunggal lawan kota kosong ini sebenarnya nggak mudah sebenarnya karena dia ketika menang itu harus 50+1 kan. Iya, itu kan udah sesuai. Iya, kalau misalnya calonnya ada 3 kan cukup suara terbanyak tuh yang menang. Apa kabar Mas Gilang? Kabar baik, Bang Det. Hadir nggak Mas Gilang di pelantikan kemarin? Nggak diundang ya? Nggak diundang saya. Gimana mau diundang? Pakai bajunya baju polosan begini doang. Dan buat yang tanya, kenapa baju gua banyak yang warna-warni kayak kaum seperti itu? Karena memang gue suka. Oh, bukan Dan simpel bukan aja. lu bagian dari kaum itu? Enggak dong, saya normal. Saya masih suka gitu. Suka. Saya masih suka. Kita udah berapa episode ini? Kita udah lumayan loh. Wah, lumayan ya. Lumayan capek. Asli. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton sampai akhir. Yang udah nonton, udah yang komen. sama sekali nggak ada Thank you isinya. banget. Apalagi yang udah share ke teman-temannya. Betul, walaupun nggak ada isinya sama sekali. Yoi, kita ini cuman ya obrolan bapak-bapak aja lah, bapak-bapak. Pundit-pundit amatir. Ya, gue ditulis sebagai pengamat gue. Waduh. Saya jurnalis. Saya nggak berani lah. Saya jurnalis oke lah, karena kan. Gue kan ini. Karena kan gue bisa menangkap. Kenapa disebut pengamat? Karena gue cuma ngamatin doang. Iya. Nggak terjun langsung ke yang itu. Iya. Ya kalau saya kan memang menangkap. Kalau ente kan, tapi kan jurnalis beneran. Iya, jurnalisnya bukan jurnalis politik. Makanya ya saya seadanya, mohon maaf buat teman-teman. Emang kita ngebahas politik mulu ya dari kemarin-kemarin ya? Iya, kita bahas bola seru juga tuh. Iya. Mudah-mudahan ya tembus lah ya. Kapan-kapan kita bahas film lah. Boleh. Tapi yang ngomongin film ini baru aja, gue baru dapat datanya itu 60 juta loh penonton kita. Iya, lebih banyak daripada gila. penonton Hollywood ternyata. Big plus gue. Iya. Film-film lokal ya, bukan Iya. film asing ya. Betul. 60 Jadi juta. menurut data itu lebih banyak penonton Indonesia itu yang menonton film lokal dibanding yang menonton film Hollywood. Iya, dan Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena nggak jago bahasa Inggris. Penonton Iya, kita ngomong. bisanya bahasa Indonesia. Tapi emang film-film kita lumayan bagus sekarang, bagus-bagus lah. Ya secara kualitas ya, secara kualitas. Film terakhir yang secara- lu tonton apa? Agak lain lah. Gue nggak nonton. Itu lucu lu mulai opening blar. Gue kan Gila itu agak lain. apa ya, tipe orang yang nggak mau nonton di bioskop karena rame. Gue nggak suka keramaian kan kalau Introvert nonton. lo ya. Jadi gue nontonnya di Netflix tuh kan. Gue baru nonton 2 menit atau 3 menit gitu. Gue bosen. Ya kan, Agak lain. karena beda hype-nya kali, vibe-nya tuh beda. Bukan hype. karena terlalu banyak nonton ininya apa? Trailernya. Teasernya jadi kok ini udah di teaser jadinya. Iya. Gue belum Nah, nonton lagi sih. iya, Tapi nah, gue kayaknya nanti nonton deh. Yang agak lain itu kan banyak orang yang bilang kan, lu masuk aja langsung ketawa gitu kan. Gue penasaran kan. Ternyata Sepanjang ya. film, sepanjang dia. Jadi kita bahas durasinya- film aja nih. Iya film aja lah. Film aja. Film aja lah, nggak capek politik udah dilantik, satu DPR udah dilantik. Ya, tapi gue mau bahas yang lain. Apalagi politik lagi. Pilkada serentak. Kan Waduh. ente juga pilkada juga. 27 November. Yoi, saya juga pilkada juga. Saya Iya. tuh punya concern di 2 tempat sebenarnya. Jadi nggak jadi bahas film nih. Film terakhir yang gue tonton adalah film di bioskop ya. Film Ngeri-Ngeri Sedap. Itu sedih sih. Itu gara-gara gue nemenin anak gue. Sedih itu. Sedih, ketawa. Anjir, ternyata si Boris sama si Indra Jegel bisa acting gila gue bilang. Sedih tuh. Gua sedihnya ketika dia ribut sama bapaknya kan. Yang si Tika Pangabean Iya, sama pura-pura cerai sama iya, bapaknya, betul. terus akhirnya beneran mau cerai gitu kan. Itu Iya. terus datang semua. Itu gue sedih sih. Itu gue sedih. Emang Makanya ini sih ya. ya big Pinter applause dia. lah sama kreator-kreator Bene film. itu Benedion keren Benedion. Ya, ini balik lagi nih ke politik nih. Kita bahas pilkada serentak. Jadi ada per 24 September 2024 itu kalau tidak salah ada 37 daerah yang Kota kosong. pilkadanya calon tunggal, bro. Salah satunya daerah kelahiran gua, bro. Mana? Brebes. Brebes. Calon tunggal. Calon tunggal. Waduh. Calon malu banget kalau tunggal kalah tuh ya. dia dari PDIP. Berapa partai itu? Semua partai lah, kan harus mendukung. Oh iya sih. 100% partai. Ada 2 partai yang non parlemen waktu itu mau mencalonkan tapi karena kurang ini. Kurang dukungan. Kan harusnya setelah putusan MK yang terbaru itu kan 7, sekian persen lah ya. Iya. Itu dia tidak memenuhi juga. Akhirnya calon tunggal dia adalah kepanjangan tangan dari dinasti politik juga. Dulunya bapaknya itu mantan bupati situ juga. Oh.
PDIP. Bapaknya berapa periode? Bapaknya gue nggak tahu ya berapa periode, cuman yang jelas dia ketangkap KPK kalau nggak salah. Sama ini apa namanya? Dia itu dulu di 2019 ke 2024 ini dia anggota DPRD. DPRI, calonnya DPR RI ya. Oh, DPR RI. Iya, Dua periode berarti 2004. Enggak. Gue taunya yang di 2019 ke sini. Oh, 2019. Ketika dia kemudian mencalonkan kembali dia nggak dapet. Oh gitu. Makanya dia sekarang larinya ke daerah iya. bupati. Iya, banyak yang gitu ya. Banyak lah. Gue tinggal di Tangerang. Zamannya Pak Arif Wismansyah, ketika Pak siapa namanya wali kota Tangerang sebelumnya itu yang jadi gubernur Banten, Wahidin Halim. Wewe. Setelah itu WH gombel. Dari Wadin lah. Setelah WH naik ke gubernur itu kan larinya kan ke Arif Iya. Wismansyah kan, dan konon katanya dia juga masih ada Hubungan darah. turunan darah sama WH. Makanya dia didukung semua partai itu. WH itu ke Atut saudara juga? Aku nggak tahu. Apa ke Jayabaya? Kan ada 3 klan tuh, Jayabaya, Nggak Atut, tahu. sama satu lagi yang sekarang. Si siapa? Satu lagi yang Sidul itu. bukan. Dimyati. Iya, Dimyati. Ya mungkin. Ya gua nggak tahu lah. Kan Dimyati itu kalau nggak salah anaknya juga nyalon juga kan? Udah kan? Udah naik kan yang anaknya Dimyati. Yang DPR RI ya. DPR RI yang nyalon di sini. yang Gubernur sekarang ya? apa sih? Siapa Aris apa? Bentar kita cek deh. Itu Ntar kita- Dimyati kita. juga seingat gua. Tapi seingat gue yang anaknya Dimyati itu yang DPR itu kan yang kena hujat netizen Iya. gara-gara istrinya bawa Tas mewah, warna ya. merah lagi bukan warna oranye. Harusnya kan bapaknya oranye ya, harusnya oranye. Emang PKS? Ya mungkin anaknya PKS Oh. atau PDI nggak tahu. Ya pokoknya merah lah. Apapun Ya kan kenapa harus oranye gitu maksud gua. ya kan simbol Oh. partainya dia. Ya oranye berarti PKS. Ya iya, tapi kan tas ini dia merah. Mungkin istrinya lebih suka Ibu Mega daripada Bisa jadi. PKS. Bisa jadi. Nah, balik lagi ke Pak Wahidin Halim. Iya. Itu Pak Arif itu lawan kota kosong, bro. Menang tapi. Menang. Salah satu-satunya yang kemenangan kota kosong itu terjadi di Pilwakot Makassar 2018. Oke. Dan itu kalau tidak Itu kalah kan kalau nggak salah? Kalah, yang ini ya, calon tunggalnya kalah. Dan akhirnya ya diulang lah pilkadanya. Kayak sekarang nih kalau misalnya di Brebes gitu menang kota kosong, itu nanti diserahkan ke PJ dulu selama setahun. Nanti setahun berikutnya di 2025 itu diulang pilkadanya. Iya, karena kan itu mengacu ke peraturan KPU yang baru itu Ya kan. betul. Ya Gue kan? pikir selama 5 tahun 2002 sampai dong. 2029. Ya, kalau 5 kan tahun- seru kalau 5 tahun. Kalau 5 tahun terus kepemimpinan kan kosong jadinya Ya kan PJ daerah- PJ terus. Yang- PJ ganti 3 bulan sekali. Ya mungkin peraturan di Ya, memang- pemerintah pusat berbeda mungkin ya. Betul. Karena kan seharusnya memang tidak ada kekosongan itu ya. Karena Iya. kalau misalnya PJ-nya terlalu lama kan apa namanya? Program pembangunan itu kan nanti tidak berkesinambungan tuh. Betul. Apalagi kan PJ bisa digeser kapan aja. Betul. Dan jabatan PJ kan sekelas dirjen kan atau sekelas eselon 1 lah. Ya pokoknya kepanjangan tangan pusat aja lah. Iya, nah makanya kan kita kan pernah ngebahas juga kan kenapa waktu itu Pak Prabowo dilantik hari Minggu karena biar nggak ada kekosongan itu Betul, kan. iya. Nah itu mungkin korelasinya bisa Kalau ke situ. presiden calonnya 1 lucu juga ya. Terus menang lagi kota kosong. Itu gimana ya? Belum ada nih. Iya, iya. Coba partai politik mungkin itulah kenapa partai politik itu semua harus mencalonkan kadernya. harus ikut Pilihannya. harus ikut mendukung calon gitu. Mungkin untuk menghindari itu kali ya. Bisa jadi kekosongan kan. Iya, Kalau kalau terjadi kekosongan nih ya menurut gua satu ketidakstabilan politik itu Tidak jelas. stabil, betul. Kedua itu akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. ya kalau tingkat ini ya, kalau tingkat nasional. Tapi Iya, kalau tingkat tingkat nasional kan, presiden gubernur kan. tingkat provinsi atau kabupaten kota itu kan pertama yaitu tadi tidak stabil, kedua pembangunan juga Tidak berjalan maksimal, kemudian sebenarnya beberapa PJ itu ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki selayaknya orang yang definitif dipilih melalui pemilu sih. Betul. Ya kayak contohnya si PJ Gubernur Jawa Barat gitu kan. Dia kan waktu zamannya Kang Emil itu kan Jawa Barat kan akan berencana menerbitkan obligasi daerah. Betul. Tapi ketika ditanya sama PJ-nya Pak B. Mahmudin yang notabene adalah kepala Biro Protokoler dan Presiden ya? Pers Presiden, dia nggak menyetujui itu. Ya, karena iya, bukan, benar itu. bukan yang tadi lu bilang, itu bukan hak definitif gua. Ya, mungkin dia takut lah kalau
apa namanya, memutuskan sesuatu yang terlalu strategis gitu kan. Iya, iya. Sementara dia bukan bukan secara legalitas formal, dia bukan dipilih oleh rakyat kan. Kalau ada masalah kan, berbahaya sekali. Iya, balik lagi ke Pak Arief ya. Gue lihat dengan dia menang lawan Kota Kosong, gue merasakan nggak ada pembangunan apa-apa. Pembangunan cuma jembatan doang. Kekurangannya ketika seorang calon tunggal gitu ya. Kayak misalnya dia bikin visi misi gitu. Ya kita mau nilai bagus dari mana? Orang nggak ada pembanding. Iya, nggak ada pembandingnya. Iya kan? Iya bener. Kita mau nilai dia kerja bagus gimana? Visi misinya bagus gimana? Orang nggak ada pembanding Iya, gitu. bahkan di suatu tender aja harus ada Tender aja iya, kan tidak ada boleh cuma auditornya satu kan. Kalau misalnya cuma satu biasanya diulang tuh sama si pelaku ininya. Iya, satu diulang, kedua bisa jadi langsung kena KPK. Iya. Langsung kan penunjukan langsung kan nggak boleh Betul, juga betul. kan kalau untuk suatu daerah. Kalau untuk suatu daerah nggak ada lawan lagi lah. Iya, untuk ya penunjukan langsung boleh kalau di nilainya kecil lah 200 juta ke Iya, bawah. tapi nggak mungkin juga sih penunjukan langsung di bawah angka yang tadi lo sebutin. Iya dong. Iya kan, pasti kan di atas itu kan supaya dia bisa guyur Oh iya, itu kepala daerah. Tapi ya udah letak plus itu, ya gue merasakan nggak ada sesuatu yang wah gitu loh. Sejak Iya. zamannya dia ya, bahkan gue inget betul, gue lebih milih kerja gue daripada nyoblos. nggak ada gairahnya. Gimana sih lo kayak sekarang, balik lagi sekarang kan nggak ada kota kosong kan. Sekarang kan Tangerang tuh wali kota ya terutama itu ada tiga pasang calon. Salah satunya adalah masih ada Kekerabatan dengan bukan kekerabatan, memang anak kandung si calon wali kota sebelumnya Pak Wahidin Halim kan. Anaknya kan maju Valdo Maldini sama Fadlin kan. Fadlin Halim. Fadlin Akbar Halim. namanya. Harus ada Halimnya. Kalau enggak Iya, bapaknya marah. Berarti Pak Wahidin Halim itu yang punya Halim Perdana Kusuma ya? Tentara dong dia. Masa korelasinya? Kalau untung untung Cing Abdel itu tidak tinggal di Banten ya? Banten. Kalau dia tinggal di Banten berarti siapa nama gubernur lu? Wahidin Hamil. 9 bulan. 9 bulan. Untung kayak gitu. Tapi ya Balik lagi ke ini ya. Gua ada fenomena yang lumayan menarik di Brebes ini ya. Karena kan gue lumayan mengikuti karena banyak teman-teman yang masih aktif untuk memberi info ya. Iya. Di Brebes itu ada satu gerakan namanya Gertak, Gerakan Kota Kosong. Oke. Dan mereka kampanye beneran, pasang baliho. Oh ya? Pasang baliho, men. Terus sosialisasi dari rumah ke rumah. Gila. Terus orasi di beberapa wilayah gitu. Kayak beneran Semasif itu kampanye. ya, ke grassroots ya? Semasif itu ke grassroots gitu. Ini kan sebuah fenomena yang lumayan menarik ya. Dan menurut gua itu adalah gambaran demokrasi yang sebenarnya gitu. Iya, memang harus seperti Bahwa itu. ketika misalnya masyarakat hanya disajikan satu pilihan, masyarakat tetap ada hak untuk menyuarakan bahwa gue nggak setuju sama lo gitu. Iya. Dan memang secara konstitusional Kota Kosong itu kan nanti ada tuh di kotak suara itu kan. Iya, pilihan kan. Pilihannya ada di kotak di lembar suara itu. di pasti lembar ada. suara itu ada. Artinya kan pemerintah juga memberikan ruang untuk Iya. yang tidak setuju ya bolehlah itu kotak kosong. Pemerintah juga KPU dan Bawaslu itu membolehkan juga tuh kampanye Iya. itu asal tidak menggunakan duit negara gitu. Iya. Orang kotak kosong siapa sih yang pakai duit Iya. negara gitu. Dodol juga kalau misalkan dia dapat. Tapi ini subsidi. menurut gue sih sangat menarik sih. Menarik lah. Menarik banget sih. Kalau misalnya sampai menang sih, apalagi sampai menang itu menarik banget. Iyalah, karena ya gini loh, maksud gua namanya politik itu kan harus namanya kader gitu kan, lu harus bisa mengkaderisasi itu. Betul gitu kan. itu. Kayaknya emang partai politik kita kekurangannya adalah tidak bisa memunculkan kader-kader yang Terbaik. potensial lah untuk minimal memimpin daerahnya aja gitu. Iya, iya. Kalau zaman dulu kan kita kayak ketua DPD-nya gitu, saling bertarung kan, ketua Betul. DPD Golkar bertarung dengan ketua DPD PDIP di sebuah wilayah gitu kan. Kalau sekarang ya itu mengandalkan akhirnya yang punya duit gitu kan, yang itu. punya darah gitu kan. Betul. Terus apalagi darah. Sama aja ya, turunan sama darah sama aja. Sama ini yang penting pamornya dia. Bukan elektabilitas. Kalau elektabilitas kan ketenaran. Kayak contoh di Bandung kalau nggak salah Bupati Bandungnya Sarul Gunawan. Terus cagupnya Ronald Praja, anggota prediksi Jaya. Terus Gilang Dirga, Nabil Syakib. Ya pokoknya yang inilah yang punya Punya pamor, punya ketenaran cukup tinggi gitu kan. Terus habis itu dimanfaatkan, makanya
di Cagup Banten dia pakai Raffi Ahmad kan Untuk sebagai ketua tim pemenangannya si Andra Sony sama si Dimyati itu kan. Nah, Dimyati tuh kan anaknya tuh Dimyati. Ya makanya itu yang dihujat sama netizen itu kan. Lah bukannya dia udah DPR RI. Iya itu yang anaknya tadi gue bilang anaknya dihujat gara-gara pakai tas mewah itu loh. Itu juga nyalon juga. Enggak, itu kan udah di DPR. Maksud gue si Dimyatinya itu bapaknya. Oh, gitu. Bapaknya atau siapa? Pokoknya ada turunan Dimyatinya gitu, Natakusumanya lah. Itu calon tong di Jakarta. Jakarta megang Bang Dul. Bang Dul sendiri pamornya Iya, salah satu ini. Salah Meskipun dia secara kapabilitas mungkin udah terbukti ya teruji lah ya, karena kan dia dari Banten ya. wakil bupati kan dia bilang kan, wakil habis bupati itu jadi Lebak gubernur. atau Serang gitu. Terus wakil gubernur, Iya. DPR gitu kan. Ya udah. Jadi hebat tuh Binyamin. Iya, omongan nggak sengaja katanya. Iya. Nah, di apa namanya? Salah satu pamor gitu ya. Mungkin itu juga yang membuat Pak Prabowo memaksakan Gibran untuk menjadi wakilnya kan. Ya, Kan dia mungkin berulang itu kali bisa minta ke Pak Jokowi itu sampai 3 kali katanya. Iya. Ya itu karena Gibran mau nggak mau memang punya fanbase sendiri. Iya. Kalau di apa sih Bolone Mase kalau nggak Bolo Mase itu lumayan besar itu. Solo itu kan. Iya lumayan besar itu. Jadi wajar sih. Iya, tapi kan isunya sebelumnya adalah Pak Jokowi dorongnya Ganjar kan. Ganjar Sebagai calon wakil presiden Iya. Pak Prabowo. Betul. Karena di mana-mana bahwa mereka berdua itu. mereka berdua, terus yang paling viral kan fotonya di tengah sawah itu kan. Betul. Pak Prabowo Di deket sawah, tengah sawah mah. Iya, di tengah becek. sawah, di tengah sawah. Mereka bertiga kan. Itu kan udah jadi sinyal. Iya. Menguat, cuman katanya pecah lah suaranya. Yang gua nggak tahu ya kenapa. Karena kan kita bukan Pokoknya podcast bocor halus kan, iya, yang bisa kita dapat info dari bocornya dalam. Bocornya lebar lah pokoknya. Meledak gitu. Sampai bannya nggak Nggak bisa jalan lagi. harus diganti gitu kan. Memang fenomena kota kosong melawan calon tunggal ini membuktikan juga bahwa rakyat ini emang kadang-kadang tidak punya pilihan gitu loh. Artinya karena semua kewenangan itu kan ada di partai nih. Jadi rakyat ya udah semenerimanya aja gitu. Kalaupun mereka mau untuk istilahnya memiliki pilihan sendiri kan sebenarnya ada lewat jalur independen kan. Ya kayak Darmakun. Ya cuman kan kadang-kadang nih apalagi di daerah ini sulit lah untuk memobilisasi itu kan. Ya. Sama ya mungkin teredukasinya juga tidak segampang di wilayah perkotaan ya, apalagi di wilayah-wilayah kantong-kantong kemiskinan gitu, kantong-kantong yang ini agak susah sih untuk membuat akhirnya rakyat punya pilihan sehingga mereka bisa mendaftarkan atau mencalonkan calon mereka melalui independen gitu. Iya. Nah, salah satu alasannya lagi yang dibahas orang adalah karena terlalu berdekatan dengan pemilu pileg dan pilpres. Pilpres, betul. Jadi energinya udah habis nih sama ini nih, termasuk logistik tadi. Betul, betul. Jadi partai-partai udah kehabisan logistik. Udahlah. Di 2 pileg itu, di 2 pemilu sebelumnya, pemilu presiden dan pemilu legislatif itu, ya udah akhirnya mereka tiarap. Ya udahlah dukung yang mau bayarin aja gitu. Iya, nyari sponsor lah. Ya udahlah yang bisa sponsorin yang aja lah. Sponsorin siapa yang paling gede, udah kita terima gitu. Tapi ya sangat disayangkan kan kalau misalkan ya akhirnya rakyat juga yang dikorbankan kan Iya sebenarnya. betul. Ya, makanya di Jawa Barat ya terutama itu kan banyak banget public figure kan. Iya banyak. Banyak banget. Jawa Barat tuh paling banyak, mulai dari gubernur, wakil gubernurnya sampai kelas wali kota bupatinya juga. Tapi kalau misalnya ada public figure itu masih mending bro, ada pilihan. Daripada kita cuma disuguhkan hanya calon tunggal, kan nggak ada pilihan. Iya. Ya, seru. Kan jadinya gini, lu mau dipimpin oleh orang yang nggak lu setujui atau dipimpin oleh PJ. Iya. Kan begitu. Ya maksimal setahun lah dipimpin oleh PJ itu kan. Kan yang jadi korban tetap rakyat kan. Kalau dipimpin PJ ya tadi dengan sistemnya yang tidak stabil gitu kan, pekerjaannya yang tidak berkesinambungan gitu kan. Terus yang membuat rakyat kesel juga ada beberapa orang yang beranggapan bahwa munculnya calon tunggal itu adalah konsekuensi
yang terjadi sebelumnya, di mana rakyat udah diguyur oleh uang ketika memilih capres dan calon anggota DPRD, DPR RI gitu kan. Kan ini pemilunya berdekatan nih, di bulan Februari mereka udah diguyur nih. Betul. Untuk memilih. Logistiknya udah ada. Kan rakyat menerima tuh, ada ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa politik uang itu memang ada gitu kan. Ketika misalnya rakyat protes, lah kan gue udah beli kalian kemarin di Februari gitu. Kenapa lu sodorin lagi? Kenapa sekarang lu pada berisik gitu? Gue sodorin calon tunggal gitu. Ada juga yang begitu gitu. Artinya kan di sini rakyat juga yang salah gitu. Iya. Ya kalau fenomena kayak gitu, gue lebih baik. Sekarang ya kita nggak bisa pungkiri juga sekarang anak-anak muda ini antusiasme ya. Iya, satu antusiasme, kedua pemikiran mereka terhadap politik itu lebih skeptis dibandingkan senior-seniornya. Betul. Yang Gen Z ya terutama, apalagi semenjak Capres Anies menggandeng beberapa Gen Z, itu kan pola pikirnya langsung berubah tuh. Betul. Terus yang PDI yang sering pakai sarung tangan hitam itu, siapa sih namanya, gue lupa deh. Siapa ya? Jubirnya Ganjar waktu itu. Ya, ada yang masih muda banget. Katanya kan, pinter itu. Banget. Itu kan jadi menambah warna kan. Ya tapi kita juga cukup kecewa juga dengan beberapa anggota DPR RI yang usianya muda, ternyata kan ujung-ujungnya korup. Bukan, apa namanya? Dinasti juga. Iya. Nah, yang menarik memang ada satu pilkada di Tegal kalau tidak salah, kabupaten atau kota gitu. Ini calonnya anak muda. Calonnya anak muda dan dia berasal dari orang kebanyakan lah. Bahkan kalau tidak salah ibunya itu seorang tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Oke, KW. Iya. Tapi dia memang anaknya ini aktif, sosial. Pinter dia, anaknya sekolah sampai S2 apa ya di luar negeri gitu, kemudian balik ke Indo, ke Tegal untuk ikut kontestasi gitu. Nah, di satu sisi kita punya harapan yang lumayan bagus lah ya dengan ada sosok-sosok seperti itu. Tapi di sisi lain, di pusatnya malah kita dihadirkan oleh PRL Barmasta, terus siapa tuh, anaknya Puan, terus anaknya Desmond. Iya. Terus anaknya Pak Dimyati gitu kan. Dimyati, betul. Ya itu, itulah cermin demokrasi kita sekarang ya ini. Itu, apa namanya ya itu konsekuensi logis sih. Konsekuensi politik sih sebenarnya kan, kita nggak bisa balik lagi. Rakyat udah menghendaki mereka. Betul. Kita nggak bisa protes. Kan lu yang udah milih. Betul. Makanya kan Panji pernah bilang kan, lu yang milih, ya lu juga harus bisa terima. Ya memang yang harus dicerdaskan itu sebenarnya rakyat kita sendiri sih. Terlepas bahwa rakyat kita sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja, baik secara ekonomi gitu kan, baik secara sosial gitu kan. Tapi memang kita yang harus berjuang sendiri gitu. Ya, jangan mengharapkan istilahnya partai politik kemudian akan membatasi peluang untuk dinasti, membatasi peluang untuk munculnya calon tunggal ini. Tunggal. Ya makanya kan ada gerakan yang darurat itu kan. Itu kan sebagai salah satu bentuk aspirasi mungkin ya. Aspirasi ya, untuk politik itu nggak harus kayak begitu loh. Iya, gerakan darurat itu cuman menghadang Kaisang doang, yang lainnya nggak dihadang. Iya, maksud gue ya itu kan jadi salah satu jadi salah satu pattern juga kan buat perpetaan politik di Indonesia gitu. Kalau lo salah ngambil langkah ya akan seperti itu akibatnya. Iya, gue juga punya concern yang lumayan tinggi ke pilkada ya, terutama di daerah gua. Konsekuensi. Kalau lu pilih pilih kota kosong, konsekuensinya apa? Kalau lu pilih calon tunggal, konsekuensinya apa? Gitu harus siap gitu. Jangan ngomel gitu. Iya. Ketika lu udah milih ngomel gitu. Iya, ya itulah konsekuensi kita gitu. Iya. Itu sih. Kenapa gue bilang waktu itu ketika Pak Arief Yusmansyah lawan kota kosong, karena kan gue kan sebagai jurnalis ekonomi bisa ngelihat lah pertumbuhan visinya nanti kemana gitu. Iya, pertumbuhan ekonomi Tangerang tuh mau akan seperti apa. Itu terlihat jelas ketika di kelurahan gue sendiri, di kecamatan gue itu paling jauh, Pak. Paling jauh dari pusat pemerintahan Tangerang gitu kan. Itu nggak ada apa-apa. Justru ketika dia udah selesai, makin masif, Pak, pembangunannya, terus makin masif ekonominya. Biar kepilih lagi. Enggak, udah habis. Maksudnya ketika dia udah habis masa periodenya, justru baru
baru ada pembangunan lah ya. baru ada pergerakan. Itu kan sangat disayangkan kan. Padahal kan lu maju ke kontestasi pilkada itu adalah satu mensejahterakan rakyat, kedua mendongkrak perekonomian daerah tersebut dengan berbagai macam turunan kan. Betul. Baik dari komoditas, baik dari segala segala macam jasa lah segala macam. Inilah turunannya gitu kan. Tangsel kan lumayan tinggi pertumbuhannya. Paling tinggi itu se Indonesia kalau nggak salah. Di mana? Tangsel. Ya memang Tangsel. Ya itu makanya gue bilang kan Tangsel kan, itu seksi. Iya, karena semua pusat bisnis ada semua di situ, Udah Pak. sekarang di sana. Nah, pilkada kota kosong lawan calon tunggal ini atau calon tunggal lawan kota kosong ini sebenarnya nggak mudah sebenarnya karena dia ketika menang itu harus 50/1 kan. Iya, itu kan udah sesuai. Iya, kalau misalnya calonnya ada 3 kan cukup suara terbanyak tuh yang menang. Iya, Mau tapi kan harus melampaui 50/1 itu. Enggak, 30% juga boleh. Loh, bukannya 50/1? Enggak, kalau 3 pasang calon. iya, kecuali di Jakarta. Oke. Kecuali di Jakarta. Terus kalau misalnya apa namanya? Karena dia 50/1 maka si calon tunggal ini akan habis-habisan tuh. Kemungkinan termasuk masifnya duit. Iya, Politik logistik. uang. Karena kalau misalnya pendukungnya tidak hadir, kemudian pendukung kota kosong yang hadir kan otomatis kalah kan. Iya, iya. Jadi emang sebenarnya tidak mudah juga untuk melawan kota kosong gitu. Betul. Apalagi dalam tanda kutip ya lawannya tidak bisa didefinisikan dengan jelas gitu. Kalau misalnya maju dengan ente lawannya kan ente jelas bisa ngukur jadi kekurangan segini. lo apa, kelebihan lo apa, terus gue ngelambain segala macam kan. Tapi kalau misalnya ente nyalon gitu kan, terus saya nggak setuju, tapi saya nggak nyalon ada kota kosong gitu kan. Saya dukungnya kota kosong, terus yang lain juga kota itu kosong. dilema sih, Pak. Kan jadinya beda ininya gitu. Dilema sih sebenarnya kan lawan kota kosong itu dilema maju kena mundur malah ketabrak gitu kan. Menang nggak bangga, kalah malu. Kalah malu. Ya udah ya kita lihatlah pilkada besok yang lawan kota 37 kosong. ya, 37 itu. 38 37 yang lawan Tadinya kota kosong. 44 malah. Mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan visi misi yang jelas gitu loh. Mudah-mudahan hasil kinerja mereka tidak senegatif orang yang kira saat ini gitu. Betul. Apalagi daerah-daerah kantong kemiskinan ya. Iya, karena kita kalau dapat pemimpin itu ya, yang kita prediksinya akan bagus gitu, ternyata kinerjanya biasa aja atau malah cenderung jelek gitu kan. Iya. Yang kita anggap tapi malah bagus kinerjanya gitu. Malah nggak ngapa-ngapain. Iya ya, mudah-mudahan lah si kota kosong ini. Ya mungkin itu jadi salah satu. Si calon tunggal ini. Ya itu mungkin jadi salah satu konsekuensinya si Arif Wismansyah ketika maju ke calon gubernur. Dia nggak dapat dukungan karena ya lawannya kota kosong ngapain? Lu ngelawan kota kosong bangga, bedon. Jadi yang calon tunggal di 37 provinsi 37 ada provinsi dan 37 daerah itu kalau menang iyalah. Kalau menang nggak bangga, kalau kalah malu. Udah itu aja ya. Mungkin itu jadi kita terakhir gitu kan. Ya sama yang kita. Teman-teman kalau misalnya daerahnya cuman ada calon tunggal, pastiin tahu konsekuensinya kalau pilih calon tunggal apa konsekuensinya, kalau pilih kota kosong apa konsekuensinya. Ya, ingat kata orang tua, bibit bebet bobotnya. Itu lo harus perhatikan ketika lo fanatik banget sama dia, ya lo perhatikan juga yang tadi Bang Deddy bilang, konsekuensinya apa kalau dia menang lawan kota kosong. Apakah akan nggak ada pembangunan apa-apa karena udah di lobi semua atau segala macam, yang nggak tahu. Pokoknya dari kita adalah kita berharap yang lawan kota kosong bisa merealisasikan visi misi dan melanjutkan pembangunan yang secara berkelanjutan. Amin. Jangan lupa subscribe dan share videonya kalau pada suka di Lapak Pajak ya Pak. Yoi. Segmen apa sih kita? Bukan bicara pajak. Bicara. Tayang setiap hari Rabu. Jam berapa ya? Jamnya suka-suka sih. Jamnya ya suka-suka kita. Obrolnya juga suka-suka. Tapi biasanya sore sih, atau malam. Pokoknya jelang-jelang orang udah pada pulang. Kereta nih ngeliatin lah ngapain orang. Kalian gabut. Iya, kalian lagi kesel terus ada kita juga makin kesel. Nggak apa-apa. Nggak, itu emang tugas kita berdua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.